Pemirsa, kita masih bersama Indonesia Lawyers Club dalam diskusi dagang fasilitas penjara. Kenapa kaget? Sekarang kita akan bergabung dengan Wakil Ketua DPR Fachri Hamzah. Beliau dari Bima akan berhubungan dengan kita. Selamat malam Bu Fahri. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, kita sebagai bangsa itu sering punya persoalan di dalam cara mengidentifikasi persoalan, cara membaca skala dari persoalan. Itulah yang menyebabkan kemudian kita sering underestimate dengan luasnya persoalan, dan kita tidak melakukan tindakan yang memadai untuk menyelesaikannya. Sehingga pada dasarnya itu tidak ada masalah yang kita selesaikan. Jadi kita hanya menghibur publik seolah-olah kita ini lagi bekerja. Jadi itu yang saya lihat sehari-hari di dalam pemerintahan terjadi. Kita gagal membaca skala dari persoalannya, lalu menyibukkan diri seolah-olah bekerja, menghabiskan APBN untuk menyelesaikan sesuatu yang sebenarnya tidak akan selesai karena kita salah membaca dan mengidentifikasi skala dari persoalannya. Jadi misalnya dalam kasus lapas versus penjara, kita selalu terjebak kepada dua pendekatan. Ini isunya ini sistem atau moral, begitu. Itu selalu begitu. Dan kita cenderung dan selalu cenderung untuk menganggap ini persoalan moral. Bahwa ini ada kepala lapas yang brengsek, ada koruptor-koruptor yang haus menyuap, dan kemudian ada persekongkolan yang membuat kita frustrasi bahwa memang sudah tidak ada lagi moral di Republik ini karena semua orang pada dasarnya bejat, gitu. Sedemikian rupa kita menganggap bahwa karena KPK yang menangkap, maka hanya di KPK lah ya sumber moralitas yang masih ada dan murni, gitu. Jadi di kepolisian, di kejaksaan, di DPR, di Mahkamah Agung, di kepala daerah, di direktorat lapas, dan di rumah pejabat-pejabat negara itu, semua itu isinya adalah orang-orang yang tidak punya moral. Jadi karena kita mengidentifikasi persoalannya menjadi isu moral, maka ini yang kemudian tidak selesai, ya. Seharusnya kita mengidentifikasi sebagai persoalan sistem. Kalau kita mengidentifikasi persoalan sebagai persoalan sistem, maka kita harus berani mengidentifikasi keseluruhan masalahnya itu. Apakah ada persoalan pada tataran regulasinya? Apakah ada persoalan pada institusinya? Apakah ada persoalan kepada perangkat institusinya? Itu kan harus diidentifikasi secara jelas. Atau apakah memang ini ada segelintir orang yang masih suka main-main, kira-kira begitu. Nah, untuk jujur mengatakan, karena saya pernah menjadi pimpinan Komisi 3 cukup lama, Bang Karni, dan saya berkeliling Indonesia untuk melihat lapas-lapas di seluruh Indonesia. Menurut saya, lapas yang sesuai standar konsep baru kita, paradigma pemasyarakatan, itu cuma ada di Sukamiskin. Jadi di tempat lain itu tidak ada yang layak bagi kemanusiaan dan tidak ada yang layak bagi hak asasi manusia. Rata-rata over capacity, daya tampungnya bisa 3-4 kali lipat. Itulah yang menyebabkan karena penuh dengan keterbatasan, maka hal-hal yang manusiawi itu menjadi terjadi. Misalnya orang
harus memenuhi hajat hidupnya, kebutuhan biologisnya. Sementara itu tidak tersedia. Akhirnya orang kan sewa kamar, ya kan, karena itu tidak disediakan secara baik. Orang-orang juga punya kebutuhan yang berbeda-beda, tapi tidak tersedia. Akhirnya dipenuhi secara private sifatnya gitu. Nah, jadi kalau kita lihat skalanya, jadi masalah ini nggak diselesaikan oleh pemerintah. Presiden tidak tahu akar atau skala dari persoalan ini, sehingga keluhan dari orang-orang di lapas ini yang sudah melaporkan berkali-kali bahwa kalau kita tidak melakukan advokasi kepada cara kita menegakkan hukum, atau kemudian kita menambah fasilitas lembaga pemasyarakatan kita, ya damage pasti terjadi. Sama dengan kalau rumah saja, ya bukan tempat orang yang terpidana, kalau isinya masih 2, masih 3, masih manageable. Tapi kalau di dalam rumah itu sudah 15 orang, sementara daerah tampungnya cuma 5, itu bukan narapidana, bisa terjadi masalah, gitu. Jadi saya kira tidak ada yang care skala dari persoalannya dan penyelesaian secara sistemik. Tidak ada yang care. Dan ini kemudian menyebabkan kita akhirnya membuat seolah-olah sensasi yang diciptakan oleh KPK ini adalah segala-galanya gitu loh. Padahal KPK-nya sendiri sedang bermasalah, ya kan? Kalau menurut saya ya, KPK melakukan perluasan arti korupsi, ya kan? Penegakan hukum dilakukan melalui operasi intelijen, ya kan? Yang menonjol adalah tindakan-tindakan operasi pengintipan dan penangkapan. Dan dalam setiap pengintipan dan penangkapan sebagai anomali dari sistem, itu pasti menciptakan sensasi. Sebab ada banyak yang bisa kita jadikan sensasi di Republik ini karena begini besar gitu. Besok di LP, mungkin besok di suap di juri Asian Games, mungkin juga itu keluar dan jadi sensasi-sensasi baru yang diciptakan. Padahal ini sebenarnya KPK sedang lari dari kenyataan bahwa dia sudah tidak sanggup sebenarnya memberantas korupsi itu. Karena yang pokok-pokok ya seperti kasus Senturi 6,7 triliun itu kan tidak diselesaikan. Kasus Pelindo 2 ada temuan BPK 3,08 triliun. Si Argelino masih belum diproses, ya kan? Ada korupsi sumber waras, ada korupsi reklamasi, besar proyeknya itu sampai 500 triliun, tersangkanya cuma 1 orang anggota DPR dan beberapa pegawai rendahan. Jadi itu skala 500 triliun tidak dianggap sebagai persoalan besar begitu. Jadi KPK ini sendiri lagi bingung sebenarnya karena masalah begitu banyak, ya akhirnya dia tidak ada yang dia lakukan kecuali menciptakan sensasi-sensasi untuk menyebabkan dia tetap eksis. Di LP itu sekarang sedang ada PK. Mungkin KPK sedang menghambat PK dari beberapa narapidana korupsi itu. Kemudian di DPR sedang ada undang-undang KUHP. Dan saya sudah mendengar dari teman-teman bahwa Presiden berhasil ditekan untuk menolak membahas undang-undang KUHP sehingga criminal constitution kita peninggalan Belanda itu nggak berubah-ubah gitu. Jadi saya kira kelemahan mengidentifikasi skala persoalan, baik persoalan di pemasyarakatan yang seharusnya mulai kita bahas perubahan paradigmatik ya, karena waktu membahas bagaimana cara kita mengosongkan LP, kami pernah membuat undang-undang gerasi yang memberikan kemudahan kepada Presiden untuk membebaskan orang-orang yang tidak perlu dipenjara. Di beberapa negara di dunia ini sekarang, tahan badan, tahan fisik itu sudah dianggap kuno. Apa gunanya nahan orang-orang yang punya pekerjaan, yang punya pegawai, yang belum pernah dipenjara seumur hidupnya, belum pernah berbuat tidak baik, ya kan? Hanya karena 100 juta dipenjara
18 tahun, 17 tahun. Lah orang itu terus ngapain di penjara selama 17 tahun, 18 tahun itu? Sehingga dia stres dan mencari cara menghibur dirinya, ya dihiburlah dengan cara-cara seperti itu, berhadapan dengan ketidaksempurnaan sistem yang ada, ya kan? Informalitas yang kuat di dalam kultur kita juga, terjadilah problem di LP kita seperti itu. Jadi saya kira di KPK juga kita gagal membaca skala persoalan. KPK menyibukkan diri dengan OTT tiap hari, kepala daerah OTT, hakim OTT. Ini kan Kalapas ini saya dengar cuma 20 juta dan 400 dolar dijemput di rumahnya. Irwandi Yusuf sampai sekarang belum diperiksa sebagai tersangka dan akhirnya pacarnya sudah sudah dicekal dan pacarnya sudah diumumkan, ya kan? Ada aliran dana ke perempuan-perempuan. Ini semua sensasi karena KPK-nya frustrasi. Mungkin dia nggak punya partner juga dalam memberantas korupsi. Karena presidennya juga nggak paham bagaimana cara memberantas korupsi ini, gitu loh. Skala dari persoalan dan pekerjaan ini, saya kira jauh dari kemampuan kita menyelesaikannya. Terutama mereka-mereka yang sedang bertugas. Akhirnya saban hari kita ini mencari cara untuk menunjukkan kepada publik bahwa kita ini sedang bekerja menyelesaikan masalah, tapi masalahnya nggak akan selesai. Memang tidak diselesaikan. Ini kan memakai APBN untuk menghibur rakyat supaya kelihatan kita bekerja. Ini namanya manufacture trap. Jadi kita ini dijebak dalam situasi seolah-olah negara ini sedang bekerja menyelesaikan masalah, tapi sebenarnya nggak lagi menyelesaikan masalah. Dia cuma lagi menghabiskan APBN untuk menghibur rakyat aja. Itu yang saya lihat, Bang Karni. Baik, Bu Mari. Anda jauh sih, jadi susah kita untuk berdebat. Saya kira Bu Faisal, Akbar Faisal aja lah. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah banyak yang terlontarkan pernyataan, data dan segala macam. Tentu saja Pak Karni mengikuti alur berpikir dari judulnya, tentu saja saya tidak kaget. Dan memang seharusnya kita tidak perlu kaget, karena ini adalah perulangan dari demikian panjang masa tentang lembaga pemasyarakatan kita. Dan saya dan kita tentu saja harus bersyukur bahwa tadi kita dengarkan Pak Menteri Menkumham, Pak Yasona Lawli, mendeklar tentang tak ada waktu lagi kecuali melakukan perubahan dan perubahan. Ibu Dirjen dan teman-teman jajaran, karena kita bermitra, saya rasa kita akan membahas ini lebih jauh dalam rapat-rapat kita. Tetapi izinkan saya untuk sedikit menggambarkan kepada kita semuanya, sebenarnya kita sedang membahas sebuah persoalan yang saya kok malah hampir yakin bahwa kita mungkin tidak akan pernah menemukan penyelesaiannya secara menyeluruh dengan kondisi yang ada hari ini kalau memang kita tidak punya niat betul-betul untuk itu. Saya ingin menyampaikannya. Jumlah lapas hari ini yang ada di Indonesia sekitar 520. Tolong saya direvisi Ibu Dirjen. Kalau ya, jumlah napi dan tahanan tadi disebutkan 250.000, saya sebutkan angka pastinya 246.541. Padahal kapasitas LP kita yang ada itu hanya 122.000. Artinya kita kelebihan 124.000 tahanan atau 180% dari total yang ada. Ayo kita sedikit berkreasi berpikirlah. Kalau ruangan ini kapasitasnya 1.000 orang tetapi diisi 1.800 orang, coba kita bayangkan. Itulah yang terjadi sekarang. Tadi Pak Rio Capella menjelaskan lebih-lebih lagi lah. Ini kan kita bicara tentang kenapa sih sampai meledak ini, karena kita kan ya kadang-kadang ya Pak Karni ya, kita kan suka sesuatu yang berbau entertainment. Infotainment atau entertainment ya? Ya mirip-mirip lah. Karena di LP Sukamiskin di situ ada beberapa orang yang beberapa kali mengambil porsi pemberitaan di memori kita secara besar, maka kemudian hebohlah kita. Apalagi kemudian dilakukan oleh KPK, ya. Nah, saya tidak akan masuk ke situ, tetapi saya akan bicara secara keseluruhan. Yang baru saya sampaikan ini, coba kita lihat.
Saya tambah informasinya. Dari total tadi itu 246 itu ada 106 tahanan narkoba. Kebetulan atas nama negara tentu saja saya sering melakukan kunjungan ke LP di seluruh Indonesia. Di daerah saya misalnya di Sulawesi Selatan, semua kabupaten di sana Ibu Dirjen itu tidak ada lagi LP atau rutan di mana tahanan narkobanya di bawah 50%. Saya pernah membaca data kalau nggak salah ya Ibu Dirjen ya, bahwa dari seluruh lapas yang ada di Indonesia ini hanya 6 provinsi di mana lapas atau rutannya itu yang tahanan narkobanya tidak di bawah 50%. Saya tentu saja tidak heran dengan data ini, sebab ya itulah sebenarnya kenapa sampai tadi Pak Fahri Hamzah menyoroti tentang RKUHP. Sebenarnya ada kita mau melahirkan banyak terobosan-terobosan hukum di situ. Salah satunya adalah sistem penghukuman kita di dalam KUHP kita ternyata itu memang lebih banyak tentang bagaimana mekanisme pemenjaraan. Padahal sebenarnya ada 4 mekanisme penghukuman yang lain yang jarang kita pakai. Sampai-sampai ada pengamat yang mengatakan, oh ternyata kita ini bangsa yang suka memenjarakan orang. Ya itulah itu soal ini ada Profesor Pak Andi Hamzah di sini yang bisa menjelaskan lebih jauh tentang itu. Padahal sebenarnya banyak mekanisme yang lain. Tapi kan kita sedang membahas tentang bagaimana fenomena tentang LP kita. Itu narkoba. Lah, kalau kemudian ditanya kenapa sampai begitu banyak tahanan narkoba? Ya, lagi-lagi kemudian kita akan berbicara tentang sejarah penegakan hukum di dalam LP itu sendiri. Ada produk yang dikeluarkan oleh mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM di masa yang lalu, yang kadang-kadang saya lihat kekuasaannya bahkan melebihi menterinya pada saat itu. Bapak-bapak dari Kementerian Hukum dan HAM ini senyum-senyum ini lihat saya nih. Waktu itu Pak Denny Indrayana mengeluarkan PP 99. Kira-kira intinya adalah koruptor, kejahatan transnasional, terorisme dan narkoba tidak boleh atau tidak layak mendapatkan pengurangan hukuman dan sejenisnya. Dampaknya adalah itu tadi, terjadi ledakan yang luar biasa. Padahal dalam kenyataannya, saya terlalu sering mendapatkan itu ada tahanan yang dalam pembuktiannya itu hanya 0, sekian gram sabu. Di Kabupaten Bulukumba, salah seorang orang tua yang menjadi konstituen saya itu dituduh sebagai kejahatan transnasional. Padahal dia menurut pengakuannya dan saya percaya itu hanya mengantar seseorang untuk mengantarkan narkoba kepada suatu tempat. Dan dia dihukum 8 tahun. Saya kenal orang ini. Saya tanya, kok benar kamu jadi seorang pelaku kejahatan transnasional? Dia bilang, Pak Akbar, saya ini datang ke ibu kota kabupaten kita di Bulukumba itu hanya 4 kali dalam 1 tahun. Kok bisa tiba-tiba saya dituduh kejahatan transnasional? Tentu saja dia bingung kalau saya tanya apa itu kejahatan transnasional. Ini untuk menggambarkan sebenarnya betapa banyak pekerjaan kita dalam penegakan hukum. Nah, maka kemudian saya mau bertanya sebenarnya pada Pak Menteri tadi. Pak Menteri, saya dengar revisi tentang PP 99 itu sampai di mana itu? Saya nggak tahu Ibu Dirjen ya, dan saya juga tidak layak menanyakan di sini. Tapi saya dengar sudah ada di meja Presiden. Kita tunggu nantinya. Bagaimana mekanisme itu dan apakah benar. Karena itu berdampak pada ledakan ini, Pak. Karena kenapa? Ini kan luar biasa, Pak. Coba kita lihat, Pak ya. Sepanjang Januari 2016 sampai pada bulan Mei 2017 ada 11 LP kita yang dibobol oleh tahanan. Kenapa dibobol? Karena sudah nggak kuat, Pak. Terlalu sering saya mendapatkan keluhan dari tahanan, Pak, saya sudah nggak kuat tidur berdiri, Pak. Dan saya tidak mampu untuk membayar. Ibu Dirjen, sudahlah kita buka-bukan saja. Memang ada kok praktek itu kok. Memang ada. Ya kita harus berterima kasih pada KPK pada bagian ini bahwa dia membuka mata kita secara telanjang. Bahwa masalah itu memang ada gitu.
Tapi kemudian, apa memang masalahnya hanya sebegitu saja? Pak Garni, dengan sangat menyesal, saya harus mengatakan di sini, negara sedang dalam posisi yang sangat tidak berdaya untuk menangani soal LP ini. Saya ada data sedikit nih. Sepanjang tahun 2014, ada penambahan kapasitas tahanan 9.600 orang. Anggarannya 1,6 triliun. Tahun 2016, ada penambahan untuk kapasitas 11.000 orang. Lalu yang butuh tadi 124.000. Kenapa demikian? Untuk mendapatkan lapas dengan kualitas yang manusiawi tanda petik, dibutuhkan 300 miliar untuk membangun kapasitas 2.000 orang tahanan, Pak Garni. 300 miliar hari ini untuk negara Republik Indonesia yang kita cintai, sebuah angka yang sangat besar. Maka kemudian kita memang harus melakukan banyak manuver untuk menyelesaikan masalah ini. Kita tidak bisa hanya mengatakan LP-nya, kepala LP-nya, mohon maaf, saya menggunakan kata Pak Fahri Hamzah tadi, brengsek misalnya kan gitu ya. Oke, tapi pada situasi yang lain seperti ini, saya berjalan kemana-mana, tentu saja di dapil saya. Petugas LP itu, katakanlah dalam hal keamanan, senjata mereka bagus, pelurunya cukup. Saya tanya, terakhir kamu latihan menembak kapan? Karena kebetulan saya suka olahraga menembak. Ya terakhir 5 tahun yang lalu Pak. Ini bahaya nih. Bidik kaki kena jidat nantinya kalau ada tahanan yang lari nih. Saya pegang senjatanya berminyak dan itu minyaknya sudah sangat tidak aman bagi senjata. CCTV. Rutan atau lapas di kampung saya di Kabupaten Wajo itu CCTV-nya 2 Pak. Satunya mati Pak. Dan yang satunya hidup itu menghadap ke kuburan. Saya ingin mengatakan bahwa tidak layak sama sekali. Negara, saya ulangi lagi bahasanya, negara dalam posisi ya tidak berdaya tanda petik untuk itu. So, apa yang harus dilakukan? Saya dalam salah satu rapat dengan Menteri Hukum dan HAM, saya mengajukan usulan sebenarnya. Bisa nggak kita melakukan terobosan dengan, ya memang sedikit agak jauh ya. Apa itu? Dengan mencoba melakukan perbandingan dengan luar itu, menswastakan pengelolaan napi. Kita punya beberapa contoh di beberapa negara. Amerika sudah melakukan sejak tahun 84 di Houston itu. Ya, kemudian di Belanda lebih unik lagi karena di Belanda itu setiap tahun ada beberapa penjara yang ditutup. Kehabisan napi, maka mereka mempersewakannya kepada Belgia dan Norwegia. Jadi tahanan-tahanan dari Belgia dan Norwegia itu disewakan oleh pemerintahnya dan ditahan di LP-LP Belanda karena mereka kehabisan tahanan. Bahkan ada yang ditutup dan dijadikan mall. Di Australia juga seperti itu. Ya. Karena memang masalahnya banyak sekali, Pak. Saya hampir lupa nih. Utang pemerintah terhadap kontraktor makanan tahanan itu berapa bulan sekarang Ibu Dirjen? 329 miliar. Kira-kira kalau dibuat dalam bulanan, ada LP yang berutang kepada kontraktor mitranya itu sampai 5 bulan. Bahkan ada yang 1 tahun. Coba, kita bayangkan kalau kemudian tahanan ini terlambat makanannya 1 hari saja. Mas Wendo, apa yang terjadi? Padahal LP itu hanya dalam 1 shift, tahanan, pola pengamanan itu hanya 5-6 orang. Dengan senjata yang ya memang ada berapa yang macet dan berapa yang tidak bisa ditembakkan gitu. Terlambat 1 hari, 1 kali makan saja Anda bisa bayangkan kalau kemudian ngamuk gitu. Jadi memang persoalannya banyak sekali. So itu tadi yang saya katakan tadi bahwa mungkin barangkali kita perlu memikirkan ada terobosan-terobosan ya tadi diswastakan. Yang kedua, gini kan saya mencoba melebarkannya Pak Karni karena saya tidak hanya berbicara tentang lapas apa itu Sukamiskin, ya karena tidak fair menurut saya ketika kita berbicara tentang lapas yang hanya 400 sekian isinya, kemudian ada ratusan lapas yang berisi ratusan ribu tahanan, itu tidak kita bicarakan karena ini persoalan yang sistemik ya, yang harus kita selesaikan. Nah untuk itu kemudian saya berpikir sebenarnya ada beberapa yang harus kita lakukan ya. Kita lakukan tentu saja Ibu Dirjen, Anda Dirjen yang baru, Anda yang harus melakukan banyak hal. Sudahlah
Tadi Pak Menterinya dengan elegan mengatakan kita akuilah bahwa ini adalah tamparan keras. Beliau menggunakan kata tamparan keras dan saya memberikan apresiasi soal itu. Itu pilihan kata yang sangat keras untuk diri sendiri. Tetapi tidak hanya bisa sampai di situ saja. Saya sendiri sebagai anggota DPR akan membantu kita semuanya, terutama pemerintah, untuk menambah atau barangkali memperjuangkan bagaimana kemudian anggaran-anggaran untuk ini tambah. Sampai kapan kemudian kita melihat penjara kita seperti ini? Apalagi dengan mekanisme penghukuman kita yang memang ternyata kita sangat suka untuk memenjarakan orang. Menangkap perkelahian di jalan hanya gara-gara sepele saling tatap, kemudian berkelahi, kemudian diproses dan ditahan gitu ya. Dan masih banyak yang lain. Nah, untuk itu Pak Karni, saya rasa ini yang saya bisa sampaikan, bahwa RKO kita memperbaiki semua masalahnya dan kita tidak dalam posisi untuk saling menyalahkan. Ini adalah masalah kita secara keseluruhan. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa, kita rehat dulu sejenak.